Cek low. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the English class with me, Mr. Andri. So for today material, we're going to learn about modal or auxiliary verb. Kita akan belajar tentang kata kerja bantu. Apa itu kata kerja bantu? Fungsinya apa dan bagaimana penggunaannya dalam kalimat bahasa Inggris? Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita harus memahami ya, dalam satu kalimat atau dalam simple sentence, kalimat sederhana, itu minimal ada satu subjek dan satu verb. Ya, konsepnya adalah kita bisa mengatakan itu kalimat ketika dia memiliki satu subjek dan satu verb. Contoh, I run. Subjeknya I, verbnya run. Ini sudah bisa disebut sebagai kalimat simple sentence. Kenapa simple sentence? Iya, karena tidak ada additional information. Nggak ada informasi tambahan. Kalimatnya ya hanya memenuhi struktur daripada struktur kalimat. Tapi tidak ada informasi yang lebih jelas. Kurang meaningful gitu. Contoh yang lain, I walk. Saya berjalan. I run. Saya berlari. Itu ya. Ini sudah bisa dikatakan sebagai kalimat. Tapi kurang informatif kalimatnya. Saya berlari kemana? Untuk apa? Maka di situ biasanya kita mengenal dengan objek, ya kan? I run for school, gitu. Lanjut. Nah, ada juga kalimat yang tidak pakai kata kerja ini, seperti walk atau run. Ada juga kalimat yang pakai to be, subjek dan to be. Contoh, I am student. He is a teacher. Saya adalah seorang siswa. Dia adalah seorang guru. Pertanyaannya adalah, apa itu kata kerja dan apa itu to be? Kan bedanya itu ya. Yang ini pakai kata kerja, ini pakai to be. Jawabannya adalah, kata kerja itu adalah kegiatan yang wujud aktivitasnya terlihat dan bergerak. Contoh run, berlari. Orang lari kelihatan nggak? Bergerak nggak? Dia kelihatan, dia bergerak. Maka itu disebut sebagai verb atau main verb, kata kerja inti. Gitu ya. Nah, to be itu adalah am, is, are, was, were. Yang masuk dalam kategori auxiliary verb, kata kerja bantu. Maka dia juga bagian dari verb, tapi verb yang membantu. Membantu apa? Membantu ketika kalimat itu tidak ada kata kerja inti. Contoh, ini kalimat I am student, maknanya apa? Saya seorang siswa. Itu ada wujud aktivitasnya nggak? Bergerak nggak? Terlihat nggak? Nah, enggak kan? Nah, kalimatnya hanya sebuah informasi. Nggak ada main verbnya. Maka kalimat ini dibantu dengan to be. Dimasukkan to be. Kalau secara terjemah kasar aja ya. Kalau kita ingin membahasa Inggriskan, saya seorang siswa, bisa aja. Saya I. Seorang pakai siswa student, I a student, bisa aja kan? Tetapi secara struktur kalimat, dia tidak memiliki verb. Maka, masuklah verb yang kata kerja bantu, auxiliary verb, yaitu to be di sini. Seperti itu ya. Kapan pakai to be? Ketika dia tidak ada main verbnya. Pada kalimat dasar, kalimat yang simple. Kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan kalimat simple. Ya, kita masuk ke materi auxiliary verb atau ya. Ada tipe-tipenya ya, modal auxiliary. Rumusnya kalau kita pakai auxiliary verb, subject plus modal auxiliary plus verb 1 ya. Ingat, setelah kata kerja bantu diikuti kata kerja bentuk pertama yang main verbnya plus objek untuk informasi tambahan. Kalau kalimat negatifnya subject plus modal auxiliary plus not plus verb 1 plus object. Nah, kalau kalimatnya modal auxiliary plus subject plus verb 1 plus object. Seperti itu ya. Kalau dia pakai to be, subject plus auxiliary plus be. Ya, jangan pakai am, is, are, was, were. To be-nya dia be, be langsung. Plus informasi tambahannya. Sisanya sama ya. Subject plus modal auxiliary plus not plus be plus
informasi tambahan. Modal auxiliary plus subject plus be plus informasi tambahan. Contoh kalimatnya. Pada kata can. Can itu digunakan untuk menyatakan kemampuan atau ability ya. Maksudnya apa? Bisa melakukan sesuatu kan artinya kan bisa atau mampu. Contoh I can play basketball. Saya bisa bermain bola basket. Subjeknya apa? I. Auxiliary verbnya can. Diikuti verb one play. Jangan I can playing basketball. Jangan. Harusnya apa? I can play basketball. Harus verb satu. Polos. Nggak ada tambahan ing. Nggak ada tambahan ed. Salah ya kalau pakai ing, pakai ed setelah can. Karena can tuh auxiliary verb. Setelah auxiliary verb, dia harus diikuti kata kerja bentuk pertama. Seperti itu ya. He can bring a heavy bag. You can go to school by bike. Nah, kalau misalnya can untuk meminta izin secara informal ya. Can I borrow your pen? Bolehkah saya meminjam pulpenmu? Can I go now? Can I take my pencil? Seperti itu ya. Nah, could dan can artinya maknanya sama ya, bisa atau mampu. Bedanya kalau could itu lebih cenderung digunakan untuk kemampuan yang di waktu lampau. Contoh, I could swim when I was young. Saya bisa berenang waktu dulu, waktu saya masih muda. Sekarang saya udah tua, udah nggak bisa. I cannot. Gitu. In 2019, I could pass my test. When I was young, I could run fast. Nah, kalau can untuk meminta izin itu lebih formal ya. Could dalam meminta izin dia lebih formal ya. Lebih sopan. Kalau formal itu misalnya dalam seminar, dalam ruangan kelas, itu lebih sopan. Could I use your computer for a moment, please? Bolehkah saya menggunakan komputer kamu sebentar? Sopan tuh ya. Could I go out with my friends? Auxiliary verb yang lain ya, sekarang. May. Apa itu may? May digunakan untuk menyatakan possibility atau kemungkinan. Artinya mungkin ya. You may forget me. I was your old friend. Lanjut. She isn't at home. She may go out. Dia nggak di rumah. Dia mungkin pergi. The sky is dark. It may be raining. Ya. Itu penggunaan may. Langitnya gelap. Mungkin lah hujan. Bisa juga digunakan untuk meminta izin yang lebih sopan daripada can. May I go to the toilet? Bolehkah saya ke toilet? May I borrow your pen? Boleh pinjam pulpennya? Lanjut, sekarang will. Nah, will di sini untuk menunjukkan willingness atau kemauan. I will help you if you like. Saya akan menolong kamu kalau kamu mau. I will do my homework. Saya akan mengerjakan PR saya. Willnya akan itu kemauan ya fungsinya. I will buy a new clothes. Saya akan membeli sebuah pakaian. I will take you to the airport. Ya, willnya bermakna kemauan ya. Should. Kapan kita pakai should? Untuk memberikan saran dan atau anjuran, suggestion. Contoh, you should see the dentist. Kamu seharusnya pergi ke dokter gigi. Mungkin lagi sakit gitu, ya kan, kita kasih saran. You look pale. You should go to the doctor. Kamu kelihatan pucat, kamu harus pergi ke dokter. You should study hard. Kamu seharusnya belajar dengan serius.
You should eat healthy foods. Kamu seharusnya memakan makanan sehat. Itu should ya. Lanjut. Must. Must artinya harus. Harusnya bersifat obligation, wajib, mesti, kudu, ya kan? Kalau nggak dikerjain bakal ada konsekuensi yang fatal. We must follow the school rules. Kita harus mengikuti aturan sekolah. Kalau nggak nanti ada aturan, ada hal fatal yang bisa terjadi kalau kita nggak mengikuti aturan sekolah. Seperti dikeluarkan dari sekolah, ya kan, fatal gitu. Wajib banget kalau masuk itu, harusnya. You must do your duties. Kamu harus mengerjakan tugas kamu, kewajiban kamu. You must pay the tax. Kamu harus bayar pajak. You must obey your parents. Atau must juga bisa digunakan untuk larangan jika dipadukan dengan not. Prohibition namanya. You must not hurt your friend. Kamu nggak boleh menyakiti temanmu. Larangnya. You must not throw trash anywhere. Kamu nggak boleh membuang sampah sembarangan. They must not wear sandals or shoes in the mosque. Kamu nggak boleh pakai sandal atau sepatu di masjid. Thank you. Itu contoh dari auxiliary verb, kata kerja bantu. Intinya dalam penggunaan kata kerja bantu pada kalimat dia tidak boleh diikuti kata kerja selain kata kerja bentuk pertama. Ya. Maknanya masing-masing sudah dijelaskan. Thank you for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.